Ya KDM menemukan fakta duit ini juga apakah digunakan untuk LC? LC maksudnya Lisa Mariana Cantik. Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0. Yang dihilangkan nggak cuma 1000 desa miskin, 1000 tunggakan BPJS juga dihilangkan. Kita tahu apa yang terjadi. Uangnya dipakai apa? Kenapa uang sendiri dihibahin? Kok bangun pinjam duit? Kabupaten Baru Temayar BPJS, provinsi Temayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Duit untuk kesehatan masyarakat ini dipakai apa sih? Apakah dipakai mesum? Hah? RK dipakai mesum kamu ya? Hah? Kamu pakai mesum duit itu ya? Hah? Hah? Mesum itu maksudnya merealisasikan sumbangan. Emang sekarang RK ini seperti hilang, ditelan di Mariana. Kalau kamu benci pada kebodohan, kalau kamu benci pada korupsi, generasi yang turun tangan seperti saya. KDM itu benci banget sama RK gara-gara dia banyak Jabar yang menderita, duitnya, utangnya diwarisin ke KDM, bayar LC nih pasti. Jadi KDM ini lagi pusing banget ya. Kenapa? Gara-gara dapat warisan, guys. Waduh, warisan miliaran, ratusan miliar. Apa itu? Utang. Jadi RK ini ya, waduh, udah yang kita duga rumornya Kang selingkuh, waduh, Kang main cewek, waduh, ada dugaan korupsi juga, waduh, ini bikin KDM nih kesel banget ya, karena dia menemukan fakta banyak banget utang di Jabar yang harus dia lunasin. Dimana dulu sebelum pemerintahannya KDM, itu kan ada RK ya, nah, ya itu bagi-bagiin triliunan, itu untuk hibah-hibah guys, bukan bayarin uangan pokok provinsinya. Nah, termaksud dia punya utang 300 miliar ke BPJS, buset. Nah, gara-gara ini banyak orang yang di Jabar ya, itu dia cerita kalau masuk ke rumah sakit pakai BPJS itu banyak beberapa rumah sakit ya nggak menerima gitu. Karena tunggakan BPJS-nya nggak dibayarin sama zaman RK. Wow. Dan dugaannya ya KDM menemukan fakta duit ini juga apakah digunakan untuk LC? LC maksudnya Lisa Mariana Cantik. Set. GGS ya, ganteng-ganteng sangean dan ganteng-ganteng sialan. Jadi kita lihat aja ya, bagaimana dulunya ya RK ini mengatakan dirinya itu sudah menghilangkan 1000 desa miskin. Wah, di Jabar guys. Dan ternyata omongan 1000 desa miskin hilang di Jabar itu dugaannya bohong. Satu hal nih penting buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. Nah di Jawa Barat ini ada berapa rumah rakyat miskin? Kalau rakyat miskin izin kita belum ada data Pak. Kami sudah menanyakan ke Bapeda, ada data P3KE jumlahnya 2,9 juta. Teori tentang digitalisasi, kemampuan IT Provinsi Jawa Barat tidak sebanding dengan produk. Kalau ngomong, teorinya bagus banget di Jawa Barat, hebat banget digitalnya. Begitu ditanya berapa rumah rakyat miskin di Jawa Barat, cambuk. Seperti lihat ya, KDM sebenarnya sudah menemukan fakta ya. Jadi di sini waktu ya zaman RK ya dia bilang saya udah ngilangin nih 1000 desa miskin. Dari 1000 jadi 0. Dari 2018 sampai 2023 jadi 0 dari 1000 desa miskin guys. Tapi ketika ditanya KDM, sekarang di desa miskin ya, di masyarakat miskin itu ada berapa datanya? Nah, pihak pemerintah bilang untuk datanya kita belum pasti. Yang mana kita tahu dulu zaman RK kan dia kan ya memang orang pinter ya, bilang digitalisasinya bagus, pendataannya bagus. Sekarang diskakmat sama KDM, kalau Bandung kemarin bilang digitalisasinya nomor 1, memang pinter ngomong, pinter omong-omong doang gitu. Ditanya data aslinya keo, buset. Jadi kan ini membuat pertanyaan kita ya. Jadi 1000 desa yang menjadi 0, 1000 desa miskin yang jadi 0, itu maksudnya apa? Gue percaya RK bisa ngilangin 1000 desa miskin jadi 0. Dengan cara apa? Dengan cara delete datanya. Kan di data ada 1000 desa miskin tuh, di delete aja semua itu. Jadi 0 dah. 0 besar kayak omongannya. Jadi kecurigaan netizen ya, apa dia menghilangkan data 1000 desa miskin gitu? Untuk apa? Untuk dana BPJS-nya ditilet sendiri. Atau yang dihilangkan nggak cuma 1000 desa miskin, 1000 tunggakan BPJS juga dihilangkan. Ini pertanyaan ya, ini pertanyaan. Jangan kan ngilangin desa,
ngilangin jejak chat sama Lisa Mariana juga bisa. Coba seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan ya gitu. Bahkan di sini komennya yang bilang menghilangkan desa miskin berarti Pak RK selama ini jadi pesulap. Waduh, perempuan suka dielap. Enggak, dielap apanya ya kalau sama perempuan ya. Coba tahu sama RK kan gitu. Pesulap ya kamu gitu. Perempuan suka dielap apa perutnya dilap gitu, ketumpahan kopi, masa ketumpahan peju gitu, peju maksudnya perasan jeruk gitu, masa ketumpahan perasan jeruk gitu, bisa jadi juga kan gitu. Ada yang bilang juga, luwih penting anak BPJS tuh bayar. Waduh, zaman para istri pada zamannya santun, soft spoken, sayang keluarga, sayang istri, sayang Lisa, sayang ani-ani gitu. Mungkin maksudnya sayang anak-anak Indonesia gitu, ani-ani kan gitu, anak-anak Indonesia gitu. Sayang ece-ece, sayang teteh-teteh, sayang ambu-ambu, buset. Nah, jadi di sini memang kekesalan KDM juga memuncak ya. Di mana statement-statementnya RK yang terdahulu tuh udah di-counter banget sama KDM, guys. Dan dugaannya ya KDM mempunyai bukti bahwa uang-uang tanda kutip ada gelap-gelapan itu digunakan untuk yang aneh-aneh gitu. Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Uangnya dipakai apa? Dari 11 triliun itu hibah yang murni yang bukan kewajiban berapa? Kan sekitar 2,5 triliun atau berapa atau 3 triliun. Kenapa uang sendiri dihibahin? Kok bangun pinjam duit? Oh iya, sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupaten loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Di aur-aur kali tuh ka dieu. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Nah, itu deh guys. Jadi KDM ini memang udah banyak banget dia punya fakta ya. Seperti dia guyonan, ya kita udah nggak usah ngomongin itulah, kita tahu apa yang terjadi. Kita juga udah tahu masyarakat Indonesia ya gitu. RK ya terkadang suka jatuh ke lubang yang sama ya, wes sama-sama punya lubang. Bagaimana ya ini pertanyaan kita ya. Terus dia juga bilang menyentil ya bahwa bagaimana susahnya berobat dengan BPJS di Bandung ya, di Jawa Barat ya. Gimana mau dipakai BPJS-nya? Wong tunggakannya juga banyak gitu. Gimana duit BPJS yang harusnya dibayarkan provinsi yang nggak dibayarkan gitu. Ini KDM juga udah punya data ya. KDM biasanya kan ngomong pakai data ya. Dan dia juga bilang memberikan data bahwa kita tuh sebenarnya punya tunggakan 300 miliar. Yang dimiliki utangnya tuh yang diwarisin ke saya. Itu waktu zaman pemerintahan sebelum saya. Dan saya ini juga protes ke Bapeda ya. Kenapa dulu kita punya uang banyak tapi bukannya bayar kewajiban malah bayar hibah gitu. Ya seperti yang kita tahu ya, hibah-hibah RK kan ya siswa kan. Bayangin setara ya, ini dugaan aja ya. Lisa Mariana kan beasiswanya kan ratusan juta tuh. Itu satu orang tuh. Kita nggak tahu berapa ani-ani lagi, anak-anak Indonesia lainnya yang dikasih beasiswa ratusan juta gitu. Nah kan pertanyaan ya. Bahkan kalau di sini ada orang yang cerita ya. Dia cerita, pantesan dulu saya mau berobat di salah satu rumah sakit di Bogor, dipersulit. Kata dokternya cuma terima pasien 3 orang. Terus daftar harus online, semuanya udah dicoba. Dan ditolak, alasannya udah penuh. Ketika udah dapat jadwal, tiba-tiba dibatalin dengan alasannya dokter nggak praktek. Dan dibatalin, terus dipersilahkan untuk daftar lagi. Nggak lama kemudian dapat WA lagi dari rumah sakit, katanya dokternya praktek. Lah, saya udah batal. Akhirnya saya pindah ke rumah sakit yang lain, yang lebih ramah dan mudah menerima BPJS. Waduh, itu memang kalian punya yang di Jabar ya, punya pengalaman nggak gimana kesulitan menggunakan BPJS pada zaman itu ya? Dan zaman sekarang mungkin ya, karena utangnya kan masih banyak. Ada yang cerita juga sama seperti kayak kakak saya lagi sakit, kena tumor ganas, berobat ke Bandung, cuma bisa daftar tanggal 5 dan tanggal 18, baru bisa balik lagi. Sedangkan kondisinya udah amat sangat buruk. Waduh, kumaha itu Pak RK. Apalagi yang kita dengar kabarnya ada dana juga ya, yang diberikan 1 triliun guys ke NU Jabar dan ormas-ormas lainnya gitu. Biar apa sih gitu? Biar doain kah? Biar apa gitu? Padahal itu juga bukan dana pribadi RK ya, itu dana provinsi ya. Beda seperti KDM ya. KDM makanya buat uang sendiri dia, biar dibagi-bagiin pakai duitnya sendiri gitu. Ternyata memang
RK ini pinter ngomong, guys. RK, apakah rajin kosong gitu? Rajin ngomong, tapi kosong isinya? Lah, ini nggak tahu juga ya. Tapi menurut Let's Go kan, ini RK ini udah banyak banget ininya ya, kontroversinya ya. Dari dugaan korupsi bank gitu kan, bank BJB kan gitu. Terus habis itu juga ya masalah LC-LC-an. Sekarang juga warisan hutang gitu. Kok belum ketangkap gitu ya? Padahal dia sekarang ini udah warga sipil ya. Dia kan nggak ada kerjaan kayaknya. Ini pertanyaan ya itu. Ini kan KDM kan juga curiga pasti ya. Duit kesehatan masyarakat. Ini duit untuk kesehatan masyarakat. Ini dipakai apa sih? Apakah dipakai mesum? Hah? RK dipakai mesum kamu ya? Hah? Kamu pakai mesum duit itu ya? Hah? Mesum itu maksudnya merealisasikan sumbangan. Gitu. Kan dia sering menyumbang gitu ya gitu. Nyumbang-nyumbang beasiswa, nyumbang-nyumbang mana kek gitu. Apa dia pakai mesum merealisasikan sumbangan. Nah, ini kita juga nggak tahu ya. Yang tahu datanya hanya KDM. Dan memang sekarang RK ini seperti hilang, ditelan di Samarinda. Enggak ya, ditelan bumi gitu. Itu jarang banget ketemu dia gitu. Bahkan ada statementnya yang bikin netizen kesel gitu ya. Nggak relate dengan keadaan sekarang di Bandung gitu. Tolong ingat semangat ini. Kalau kamu benci pada kebodohan, kalau kamu benci pada korupsi, kalau kamu benci pada ketidakadilan, jadilah kamu semua generasi yang turun tangan seperti saya. Jangan jadi generasi hanya tunjuk-tunjuk tangan atau generasi yang lepas tangan. Saya dulu adalah warga yang marah dengan ketidakadilan, dengan kekotoran. Saya nyalakan lilin dari sebuah kota yang namanya Bandung. Dan lilin itu bersinar terus dan menyalakan sebuah cahaya yang bernama Jawa Barat. Kawan-kawan semua, saya ingatkan, lebih baik menyalakan lilin daripada selalu mengutuk kegelapan. Siap? Hai, omong-omongan pria tampan, guys. Jadi dia memang cerita di sini ya, kalau kamu benci gitu pada kebodohan, kalau kamu benci pada korupsi gitu, kalau kamu benci pada ketidakadilan gitu, jadilah kamu generasi yang turun tangan ya. Seperti saya gitu, dia bilang, saya turun tangan. Tangan saya turun ke Lisa Mariana. Karena Lisa Mariana jatuh ya gitu. Emang kalau Lisa Mariana turun kemana tangannya? Pertanyaan ya gitu. Dia cerita, dulu saya adalah warga yang marah dengan ketidakadilan, dengan kekotoran. Sekarang saya yang dimarah. Karena saya tidak adil dan saya yang kotor. Apa seperti itu? Nanti pertanyaan kita ya gitu. Karena kan banyak rumornya ya, kita nunggu KPK juga, nunggu kepolisian juga. Kalau memang bukan, ya bagus sih. Tapi kayaknya kemungkinan besar iya. Kayaknya ya gitu. Jadi kita tapi tunggu aja masih gitu. Ini bukan tuduhan ya. Ini hanya pertanyaan gitu. Dan Lisa Mariana pun juga masih bingung ya kenapa dia belum bisa ketemu RK ya, dituntut tes DNA juga nggak nongol gitu. Padahal rumahnya deket, disuruh statement juga kagak gitu. Disuruh ketemu juga nggak mau gitu. Yang Let's Go kira ya RK ketemu Lisa Mariana takut gitu. Takut ketelan. Kita lihat dulu ya itu. Katanya sekarang dan seterusnya. Nggak ngerti itu juga gimana. Katanya sibuk banget guys, sedangkan kan dia sudah sipil ya. Kalau mau ngomong sibuk, semuanya orang juga sibuk gitu loh. Tapi kan, ya kan yang menantang tes DNA dia, yang bilang sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bermartabat apa segala macem. Tapi dia juga yang mangkir. Bingung kan saya. Sangat penting karena kalau di mediasi itu prinsipal harus hadir. Dia udah sipil sama manusia. Ya kan, wajar lah kalau kesel. Rumah dia tuh 15 menit loh ke PN. Apa sih sibuknya? Sibuknya juga gue deh kayaknya sekarang. Wah, lucu banget Lisa Mariana sekarang ya, buset. Layar Let's Go nggak cukup nih menampung kebesaran hatinya dan statementnya. Tapi benar banget, Let's Go setuju sama Lisa Mariana sekarang ya. Dia bilang, Pak RK sekarang udah warga sipil ya, warga biasa gitu. Jadi sama-sama manusia, kenapa takut gitu. Yang menantang tes DNA juga beliau, tapi nggak datang setiap ada persidangan. Nggak datang, tesnya nggak datang, mediasi nggak datang. Padahal rumahnya deket 15 menit. Lisa Mariana jauh rumahnya, empot-empotan kalau jalan. Gelinding juga capek tuh. Lisa Mariana kalau digelindingin juga bisa nyampe pengadilan gitu, karena dia niat gitu. Sedangkan RK nggak niat. Karena memang takut ketahuan mungkin ya. Takut ketahuan bener gitu, mungkin gitu. Atau lagi cari cara biar
nggak bener gitu. Nah, ini pertanyaan ya. Terus dia juga bilang, sibuk apa sih RK sekarang gitu? Sama-sama warga biasa, lebih sibuk kan Lisa Mariana. Ya bener. Lisa Mariana kan lagi sibuk ke dokter, dia bolak-balik buat ngurusin badan ya. Demi Pak RK loh. RK kan itu maksudnya rajin kurus gitu, rajin kurusin badan gitu. Lisa Mariana, buset. Jadi ya kalau sekarang ya memang dengan KDM ya, let's go masih nggak ngerti kenapa orang benci KDM, bahkan KDM pun dia nggak menjelekkan RK ya gitu. Dia cuma memberikan fakta bahwa ternyata utangnya banyak di Jabar, dan KDM yang nyumbang-nyumbang juga bukan uang provinsi ya, uang pribadi digunakan gitu. Beda dengan RK yang hibah triliunan ke ormas tapi pakai duit, dugaannya ya, pakai duit provinsi juga. Nah, jadi kalian kalau di Jabar ada yang menderita, BPJS nggak bisa kepake, jalanan masih rusak, ya itu salah pemerintahan yang kemarin kayaknya. Tiba-tiba di Jabar banyak ani-ani cantik mencari beasiswa. Ya mungkin itu juga karena di Jabar tersebar rumor pejabatnya demen kasih beasiswa ya. Ada yang mau kuliah gitu. Nah, itu deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Waduh, menurut Lesko ya jahat sih, jahat ya gitu. Wajah ganteng, berpendidikan tinggi, nah ternyata belum tentu juga orangnya baik ya. Nih curiga-curiga nanti Bang anak gadis, Bang Ferel, ganteng dan manis gitu. Semoga sih tidak mengikuti jejak Pak RK ya gitu. Untuk ya sewa-sewa LC ya. Beda mungkin LC-nya. LC-nya mungkin LC lelaki macho. Enggak ya gitu. Karena Revanel udah macho ya. Sewa lelaki macho lainnya untuk jagain dia. Karena kan sekarang DPR yang perlu dijaga dari masyarakat gitu mungkin ya. Nah, oke guys. Thank you banget buat teman-teman yang udah support ya. Gimana menurut kalian tentang berita kali ini guys? Nah, terima kasih buat Sri Wahyu 861 supportnya. Thank you banget. I love you so much. Menurut Sri Wahyu 81161 ini cowok-cowoknya tipe-tipe RK kan? Kacamata, pinter ngomong, ternyata main ciwir-ciwir. Nah, gimana Sri Wahyu 861 ya? Thank you. Dari Lukyun, gila Lukyun, tepuk tangan dulu. Thank you banget Lukyun. Buset, emang orang kaya nih kayaknya nih. Dia cerita ya kemarin, makasih doanya. Sayangnya A11 di ekonomi. Nggak duduk di sana. Aduh. Jadwal penerbangan sampai akhir tahun udah dibeli. Semoga selamat lah. Buset. Lukyun. Sayangnya A11 itu di ekonomi. Nggak duduk di sana. Waduh, nggak duduk di sana. Berarti bisnis kelas nih Lukyun, anjir. Atau Lukyun duduk sebelah pilot. Ternyata dia pilot nih. Buset Lukyun. Cerita dong, gimana rasanya duduk di bisnis kelas Lukyun? Memang orang tajir. Thank you banget atas supportnya Lukyun ya. Jadi buat teman-teman kalau suka dengan video ini dan memberikan tip lebih ya, support lebih ya. Nah, daripada bayar kang parkir kan, kasih Let's Go 2000 bisa dari link Saweria di bawah atau dari donasi seperti yang saja. Seperti Lukyun dan Suri Sultan kita. Kita ketemu lagi guys di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.